Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan loncengnya agar mendapat lanjutan ceritanya. Kali ini saya menceritakan alur cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 11. Xin Leong meninggalkan Pulau Neraka bersama Xuanzhu dan beruang raksasa yang akhirnya mereka mendarat di pantai barat. Karena dari pantai barat banyak sekali melalui daerah yang sunyi, pegunungan dan hutan, maka adanya beruang bersama mereka dapat disuruh untuk mencari buah-buahan. Pandai pula mencari air di dalam hutan yang lebat. Tanpa mereka ketahui, mereka tiba di lereng puncak awan merah, daerah kekuasaan Titok. Tiba-tiba terdengar auman harimau yang sangat keras, sehingga suara itu menggetarkan hutan, dan beruang pun marah sekali. Xuanzhu sudah berlari-lari membawa senjatanya yang aneh dan istimewa, yaitu cambuk berduri yang menjadi senjata kesayangannya di samping pedang. Xuanzhu berusaha menangkap harimau. Xin Leong maklum bahwa gadis yang sejak bayi dibesarkan di tempat Pulau Neraka itu tentu saja memiliki sifat-sifat liar. Akan tetapi dia pun mengenal dasar-dasar baik dari hati Xuanzhu. Harimau itu menggereng ketika melihat seorang wanita memegang cambuk. Cepat sekali harimau itu menubruk dan gerakannya sangat gesit. Akan tetapi Xuanzhu yang sedang bergembira meloncat ke kanan, ke kiri, akhirnya berada di atas punggung harimau. Sambil tersenyum-senyum dan membuat gerakan seperti orang menunggang kuda, Xin Leong sudah menangkap kaki depan beruangnya dan mengelus-elus kepalanya, menenangkannya. "Siapa berani kurang ajar mengganggu harimau kami?" Tiba-tiba terdengar seruan nyaring dan muncullah banyak orang di tempat itu. Orang yang berseru tadi adalah seorang kakek tinggi besar dan brewok. Di sampingnya berjalan seorang gadis yang cantik sekali dengan pakaian yang mewah dan indah. Xin Leong cepat menjura dengan hormat memohon maaf dan menjelaskan jika sedang berusaha mencegah dua binatang ini berkelahi. Namun si kakek malah menantang binatangnya untuk diadu, walaupun Xin Leong bersikeras mencegahnya. Setelah keduanya kini dilepas dan tidak ada yang menghalangi, dua ekor binatang itu mengeluarkan suara auman dan gerengan yang menggetarkan. Terjadilah perkelahian yang dahsyat, seru, dan mati-matian. Beruang itu sudah menderita banyak luka di tubuhnya akibat cakaran dan gigitan harimau. Akan tetapi, akhirnya dia berhasil mencengkeram kepala harimau, menindihnya, dan menggigit leher harimau sampai robek. Terus luka di leher itu dirobeknya sampai ke perut. Tentu saja harimau itu berkelojotan dan mati. Selarik sinar hitam menyambar ke arah leher beruang. Pada detik itu pula, binatang itu mengeluarkan pekik mengerikan, lalu roboh dan tidak bergerak lagi, mati di atas bangkai harimau yang tadi menjadi lawannya. Marahlah Xuanzhu menyabut pedang Choa Kut Kiam, pedang tulang ular yang berduli, dan cambuk ekor ikan hiu yang istimewa. Seperti juga pedangnya, cambuk itu pun mengandung bisa yang tidak dapat diobati kecuali oleh dia sendiri yang selalu membawa obat penolaknya. Xin Leong cepat mencegah pertempuran, namun Titok tetap akan menghukum siapapun yang masuk wilayahnya. Xin Leong tetap sabar dan minta Xuanzhu untuk mengalah dan menunggunya di dusun. Xuanzhu membanting kakinya, lalu melotot ke arah Titok. Setelah itu baru dia meloncat pergi.
4 orang murid Titok merangket Sin Leong dan mencambuk 100 kali. Cambuk itu melecuti seluruh tubuh Sin Leong, namun sama sekali tidak membekas pada kulit halus putih itu, seperti melecut baja saja. Titok merasa dihina dan ditantang. Dengan kemarahan meluap yang menyambar tanduk rusa yang kering. Titok merupakan ahli racun. Tanduk ini mengandung racun yang tidak dapat ditahan oleh kekebalan yang kuat sekalipun. Pada saat itulah Swathong datang dan mengintai dengan mata terbelalak keheranan. Tiba-tiba seorang gadis datang berlari dan berlutut di depan kakek yang memegang senjata tanduk rusa. Siang Kuan Hui menangis terisak sambil meluk kedua kaki ayahnya. Titok menghela napas panjang. Ternyata putrinya mencintai pemuda ini, padahal sudah dijodohkan dengan putra Lusan Lojin. Titok kaget dan bahagia sekali mengetahui bahwa pemuda tersebut adalah Sintong yang dahulu diperebutkannya di lereng Zhenghua-san dan menjadi murid Han Tiong. Titok menjamu Sin Leong karena tutur kata Titok yang kasar dan berterus terang membuat Sing Kuan Hui malu dan pergi. Dia duduk bersandar di pohon dan termenung sambil menggigit-gigit ujung sabuk sutra merah. Mukanya sebentar pucat, sebentar merah, tanda bahwa hatinya kacau tidak karuan. Sing Kuan Hui tidak tahu bahwa sejak tadi ada bayangan yang mengikutinya, bayangan seorang gadis lain yang memandang dengan sinar penuh kemarahan. Swathong langsung keluar menyerang Siang Kuan Hui. Sing Kuan Hui juga mengeluarkan pekik kemarahan. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke atas, dan dari atas sabuk sutra merahnya yang ternyata adalah senjata yang ampuh menyambar ke bawah dengan serangan balasan yang tidak kalah berbahaya. Sin Leong melompat memasuki lapangan pertandingan. Karena merasa dicegah, Swathong balik menyerang Sin Leong. Pada saat itu tampak 2 sosok bayangan berkelebat. Tahu-tahu di situ sudah berdiri Kue Lun dan Xuanzu. Bagaimana 2 pemuda itu dapat datang bersamaan? Ketika Kue Lun melakukan penyelidikan, dia melihat seorang gadis cantik berjalan seorang diri keluar pagar. Timbul dalam pikirannya untuk menangkap gadis ini dan memaksanya mengaku apa yang telah terjadi di dalam. Maka Kue Lun meloncat keluar dan menubruk Xuanzu. Xuanzu mengelak. Keduanya saling menyelidiki, dan karena sumbernya sama, yaitu Sin Leong, Kue Lun menyalahkan Xuanzu yang meninggalkan Su Heng sahabatnya. Karena pemilik beruang tentu akan dibunuh racun bumi. Celaka! Demikianlah kedua orang itu seperti berlomba lari saja kembali ke puncak. Mereka tiba di tempat yang tepat di mana mereka melihat Swathong sedang menyerang Sin Leong. Ketika itu, Kue Lun melihat sahabatnya menyerang seorang pemuda dengan mati-matian dan sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Kue Lun dengan pedang dan kipas meloncat maju membantu Swathong. Melihat Kue Lun menyerang Sin Leong, Xuanzu menyerang Kalang Kabut, dan kembali mereka saling serang dengan serunya. Akhirnya Swathong menghentikan serangannya, dan Sin Leong juga meloncat ke belakang, dan mereka menyadari kalau mereka orang sendiri. Mereka semua dijamu oleh Titok dengan hidangan mewah. Setelah mereka makan minum, Titok atas nama orang gagah dunia Kongou minta bantuan kepada Sin Leong dan Swathong untuk membebaskan Butongpai dari ketua Butongpai yang baru yang menyebut dirinya sebagai Ratu Pulau Es. Swathong berseru, kiranya dia berada di sana. Bersambung ke jilid 12.